Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang akuntansi jasa pengiriman dan penerbitan letter of credit ya. Jadi ini adalah materi pertemuan setelah Meet ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi di jasa perbankan itu ada berbagai macam jasa yang bisa dilakukan ya, berbagai macam produk yang bisa dilakukan. Nah, di sini saya membaginya ada 5 ya, ada 5 jasa yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada pengiriman uang ya, terus ada penagihan, ada penerbitan letter of credit, pemberian garansi, dan safe deposit box. Nah, yang paling sering kita dengar, yang paling sering kita gunakan itu adalah pengiriman uang ya. Terus ada penagihan, inkaso, dan penerbitan letter of credit. Dan untuk hari ini kita akan berfokus ke pengiriman uang dan juga penerbitan letter of credit. Seperti itu ya. Nah, jasa pengiriman uang itu ya, itu biasanya dilakukan oleh bank yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas maksud saya. Jadi memang jasa pengiriman ini selalu dilakukan oleh masyarakat seperti itu dan teman-teman sendiri sudah menjalankannya dan mungkin sudah pernah merasakan pengiriman uang ini baik itu melalui teller ya maupun melalui ATM seperti itu. Nah, teknik penyampaian berita, misalnya kita sudah mengirimkan uang ini kepada cabang ya, kepada cabang atau kantor lain itu dapat dilakukan ya dengan berbagai macam ya. Bisa melalui secara tertulis, melalui telepon atau menerbitkan wesel bank. Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk pengiriman uang itu dapat dibedakan menjadi beberapa kegiatan ya, ada transfer keluar, ada transfer masuk. Seperti itu. Misalnya ya transfer keluar, misalnya kita mengirimkan sejumlah uang kepada kerabat yang jauh, ya kita bisa menggunakan itu menggunakan teller ya, ataupun juga menggunakan ATM. Kalau transfer masuk artinya orang lain yang mengirim ke kita, seperti itu ya. Dengan metode apapun, baik itu dia pakai teller ataupun pakai transfer ATM ya, itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja kalau kalian lagi membutuhkan pengiriman uang seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa metode pencatatan ya ketika kita berhadapan yang namanya transfer keluar. Nah, yang pertama adalah setoran tunai ya. Setoran tunai yang pasti di bagian debit ya. Bagian debit itu ada kas ya, kas bertambah, terus antar kantor cabang pembayar ya itu ada di kredit bertambah di kredit seperti itu ya. Ini antar kantor cabang pembayar artinya modalnya bertambah ya, modalnya bertambah di sisi kredit seperti itu. Makanya dia jurnalnya itu kas di debit, antar kantor cabang pembayar di kredit ya. Semoga di pembahasan sebelumnya sudah belajar tentang ini ya, tentang sistem pembukuan ya, dan juga beberapa rekening-rekening yang ada di perbankan. Terus yang kedua ada setoran atas beban rekening giro ya. Nah, di sini untuk bagian debit ya, rekening nasabah ya, di giro, di debit, terus ada antar kantor cabang pembayar ya, itu kredit. Jadi bertambah di rekening nasabah, bertambah juga di rekening kantor cabang pembayar seperti itu ya. Lalu ada setoran atas beban rekening debitur di bagian sisi debit ya, itu ada rekening nasabah debitur, terus di sisi kredit ada antar kantor cabang pembayar seperti itu ya. Nah, ini untuk pembukuan transfer keluar yang biasa sering dilakukan oleh para nasabah. Oke. Nah, terus ada juga yang namanya setoran atas beban rekening tabungan. Nah, di sini untuk debitnya itu ada rekening nasabah ya, tabungan. Terus di bagian kredit ada antar kantor cabang pembayar. Lalu di bagian kedua ada setoran dengan warkat clearing ya. Warkat clearing itu dia juga salah satu bentuk transfer uang ya dari satu rekening ke rekening yang lain, tetapi bedanya dengan proses yang biasa, kalau clearing itu biasanya untuk transaksi-transaksi berupa ini ya, untuk piutang-utang ya dalam bentuk surat berharga, wesel ya, ataupun surat dagang seperti itu.
Nah, di sini kalau kita mau pakai warkat clearing, yang pasti bertambah di clearing juga, terus kreditnya itu adalah nota clearing yang akan diperhitungkan, seperti itu. Nah, ada kondisi jika misalnya clearingnya itu dinyatakan berhasil baik, ya, maka transfer baru itu dapat dilaksanakan. Jadi, kalau kita berbicara tentang clearing, ya, tentang clearing itu memang adalah salah satu bentuk transfer yang memang memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah biaya transfernya itu murah. Jadi ketika ada satu kali transaksi itu biayanya kurang lebih antara 5.000 sampai 15.000. Itu dalam bentuk kegiatan yang memang berhubungan dengan utang piutang ya, surat dagang, surat berharga jangka pendek seperti itu. Kelemahannya adalah butuh waktu yang cukup lama untuk pihak bank penerima itu untuk mengecek jumlahnya asalnya dari mana, totalnya berapa. Nah, itu biasanya ada pemeriksaan dan itu butuh sampai 2 sampai 3 hari untuk bisa menyelesaikan transaksi tersebut. Seperti itu. Itu gambaran dari clearing ya. Nah, di sini kita kembali ke jurnalnya. Kalau misalnya clearingnya itu sudah berhasil, maka transfer baru itu dapat dilaksanakan. Nah, di sini di bagian debit ada nota clearing yang akan diperhitungkan. Ya, nanti di buku besar dia akan habis. Di bagian kredit itu antar kantor cabang pembayar. Terus ini adalah BI. Jadi BI itu juga ketika kita melakukan transaksi di bank konven, maka di BI juga pasti akan berpengaruh. Seperti itu. Mengapa? Karena memang BI itu adalah bank sentral yang memang mengontrol setiap bank konvensional yang ada, seperti itu. Lalu di bagian kredit ada clearing ya, clearingnya sendiri. Jadi nanti ketika ini sudah ketika sudah selesai, maka nantinya akan di buku besar nantinya pada saat setoran itu akan terhapus seperti itu ya. Itu gambaran dari jurnalnya. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke pembukuan transfer masuk. Nah, ini ada beberapa jenis transaksi yang berkaitan dengan transaksi ini ya. Yang pertama itu adalah penerimaan transfer masuk ya untuk keuntungan nasabah. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, maka kita lihat jurnalnya itu yang pertama di bagian debit itu adalah ada antar cabang, cabang pengirim ya. Sekian, terus di bagian kredit rekening nasabah itu ada giro ya, ada giro, terus debitur atau ada tabungan seperti itu ya. Ini berkurang seperti itu ya. Terus yang kedua, ketika transfer masuk untuk keuntungan yang bukan nasabah. Kalau yang tadi untuk keuntungan nasabah, kalau yang ini keuntungan bukan nasabah, pada saat menerima berita transfer dari cabang pengirim, di debit itu adalah antar cabang-cabang pengirim ya. Nah, memang kalau di perbankan itu ada yang namanya cabang pengirim, ada yang namanya cabang penerima. Jadi itu nomor rekeningnya berbeda karena memang siapa tahu saja banknya itu berbeda ya. Walaupun dia banknya berbeda ataupun banknya sama, tetap kita harus membedakan masing-masing rekeningnya seperti itu ya. Lalu di kredit, kita kembali ke kredit ya. Di sini ada warkat yang akan dibayar atau transfer masuk. Seperti itu, dia di kredit ya. Jadi seperti ini gambaran dari jurnal untuk pembukuan transfer masuk. Terus ada lagi ketika bank ini segera memberitahukan kepada nasabah dan saat nasabah datang untuk mengambil uangnya, ada beberapa pencatatan juga. Yang pertama kalau dia diambil tunai atau cash, ya jadi di debit itu warkat yang akan dibayar, transfer masuk di debit masuk, terus kasnya berkurang. Seperti itu. Nah, terus ketika bila ingin dipindah bukukan ke rekening tabungan, ya misalnya dari rekening clearing ya misalnya, maka di debit itu adalah warkat yang akan dibayar, transfer masuk, di debit terus ada di kredit itu adalah rekening nasabah atau tabungan, seperti itu. Ya, itu gambaran dari pembukuan transfer masuk ketika nasabah itu datang ambil uangnya. Kayak gitu. Oke. Sebentar. Selanjutnya kita masuk ke letter of credit ya. Jadi letter of credit itu memang digunakan ya di dalam perdagangan luar negeri maupun luar negeri ya. Jadi ini kayak seperti surat utang ya, seperti itu. Jadi konsepnya letter of credit ini mirip baik itu dalam negeri maupun luar negeri itu konsepnya sama ya.
Kalau dalam negeri pasti kita menggunakan valuta rupiah, kalau luar negeri kita pasti menggunakan valuta asing, ya biasanya itu tetap pakai dolar, kayak gitu. Nah, di sini dalam transaksi perdagangan dengan letter of credit, ya ada beberapa pihak yang memang berkaitan dengan transaksi ini. Yang pertama pasti adalah pembeli atau aplikan ya. Terus ada beneficiary, penjual. Terus ada opening bank, bank pembuka dari letter of credit. Terus ada negotiating ya. Ini maksudnya adalah bank yang melakukan negosiasi seperti itu. Terus ada perusahaan maskapai yang pengangkutan yang bertanggung jawab mengangkut barang kalau ada, terus perusahaan maskapai asuransi yang menjamin keselamatan dan keutuhan barang yang akan dikirim. Seperti itu ya. Itu gambaran dari letter of credit, terutama pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal lagi ya. Jadi memang tidak terlalu banyak untuk pembahasan materi ini. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ada penerbitan SAI LC dengan setoran jaminan 100%. Jadi SAI itu adalah yang memang LC yang memang mensyaratkan pembayaran itu harus dilakukan oleh pembeli sebagai importir melalui bank setelah memang penjual ini atau eksportir itu sudah mengirim dokumen. Jadi ketika terjadi transaksi antara importir dan eksportir, ya maka SAI LC ini yang akan berperan untuk mencatat. Seperti itu. Nah, di sini ada berbagai macam keadaan ketika kita mau mencatat SAI LC. Yang pertama adalah ketika nasabah itu membayar setoran jaminan untuk ILC, biaya komisi dan ongkos ini ongkos pengiriman bukan kawat ya. Ini Bu salah ketik kayaknya ini ya. Nah, di sini di bagian debit ya, di bagian debit ada rekening nasabah, giro atau debitur ya. Di debit, terus di kredit itu ada setoran jaminan SAI LC, ada komisi pembukuan, ada ongkos apa namanya? Ongkos pengiriman ya, seperti itu, ongkos pengiriman. Nah, ketika dia ditagih oleh cabang pembayar, yang pasti untuk debitnya itu adalah setoran jaminan SAI LC ya, dia berpindah ke atas. Terus ada antar kantor cabang pembayar. Karena memang itu ditagih oleh cabang pembayar, otomatis yang akan berpengaruh adalah rekening dari cabang pembayar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke. Nah, itu tadi kalau dia setoran jaminannya 100%. Gimana kalau setoran jaminannya kurang dari 100%? Nah, kalau misalnya seketika nasabah membayar setoran jaminan LC, biaya komisi dan ongkos pengiriman, jadi tetap rumusnya sama, jurnalnya sama, rekening nasabah, giro debitur di debit, terus ada setoran jaminan SAI LC, ada komisi pembukaan LC, dan ada ongkos pengiriman. Ya, seperti itu di kredit. Nah, kalau setorannya itu kurang dari 100%, maka timbul transaksi yang bersyarat ya. Nah, jurnalnya itu ada. Yang pertama rekening administrasi SAI LC, totalnya berapa di debit, terus ada di kredit juga rekening administrasi SAI LC jumlahnya berapa dan itu harus seimbang. Seperti itu ya gambaran dari penerbitan SAI LC dengan setoran jaminan kurang dari 100%. Seperti itu. Lalu ada penerbitan U-Sense ya. Nah, U-Sense itu dia letter of credit yang memang dibuka oleh importir, yang memang statusnya itu memang sebagai debitur pada bank dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan importir. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa keadaan ketika kita berbicara tentang U-Sense LC ya. Ini banyak sekali kalau masih belum paham bisa cek di beberapa literatur buku tentang ini, seperti itu. Nah, yang pertama adalah ketika kita membuka rekening U-Sense LC. Nah, yang pertama yang berpengaruh adalah di debit ada rekening nasabah, giro debitur, terus di kredit ada setoran jaminan U-Sense LC. Kalau yang tadi sebelumnya adalah setoran jaminan SAI LC, kalau yang sekarang adalah setoran jaminan U-Sense LC. Terus ada komisi pembukaan LC, ada ongkos pengiriman LC. Seperti itu. Lalu kalau misalnya sudah jatuh tempo, wesel banknya
penerbit harus segera membayar kepada bank pembayar. Nah, itu ada akunnya di debit itu setoran jaminan usance LC di debit, terus di rekening nasabah atau giro debitur ya itu tetap di debit, terus ada yang namanya cabang pembayar antar kantor karena kita mau membayar wesel bank kita yang sudah jatuh tempo yang berkaitan dengan memang usance LC seperti itu ya. Itu gambaran dari usance LC. Oke, nah lalu kita masih masuk ke usance LC. Nah, kalau misalnya pada saat jatuh tempo, ya nasabah itu tidak mampu membayar kekurangan setoran jaminan, maka kepada nasabah itu dapat diberikan fasilitas kredit. Nah, untuk mencatat tersebut, di debit itu ada rekening nasabah debitur bertambah, terus ada setoran jaminan usance LC di debit, antar kantor cabang pembayar di kredit, provisi kredit di kredit, bahan cetakan di kredit, dan materai di kredit. Ya, ini bisa saja yang kayak bahan cetakan, materai itu bisa saja berganti tergantung dari ini ya jenis transaksinya yang ada seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang jasa pengiriman dan letter of credit. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.